Alhamdulillah dari tersebut Adis bisa terpilih menjadi salah satu menerima piala Upakarti, piala tertinggi untuk pengrajin seluruh Indonesia itu tingkat bagian kepeloporan karena mempelopori gitu kan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel. Guys, hari ini kami mengunjungi salah satu klien tetap yang baru saja hari ini mau menandatangani kontrak perjanjian lawyer in house. Jadi nanti kami jelasin di dalam apa sih kontraknya itu seperti apa, nanti dijelasin sama Pak Leli. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama owner dari butik Rumah Songket Adis. Inilah butiknya. Guys, kita mau ngobrol sebentar sama owner pemilik dari Rumah Songket Adis ya. Ayo sini ya, ikut ya. Waalaikumsalam, selamat datang Ibu pengacara. Ya, terima kasih Bu Adis. Nah, ini aku sama rekan, Beni, ya, sama tim-tim pengacara channel. Selamat datang. Ini yang jaga kasir. Oh, sampai keras ya? Sampai keras. Ini selamat datang di butik kita. Bisa dibilang butik, bisa dibilang galeri, bisa dibilang toko. Inilah tempat kita mencari rezeki, namanya Rumah Songket Adis. Amin. Ini tempat aku mendisplay seluruh produk-produk dari hasil kerajinan pengrajin kita Rumah Songket Adis, dari tim RSA. Ada macam-macam, baik dari kain sampai baju jadi sampai fashion. Jadi semua yang berhubungan dengan etniknya Sumatera Selatan ada di sini. Ya, betul. Nah, sebelumnya mungkin kami tadi sudah swab, guys. Jadi ini boleh lah dibuka kali ya. Ini sudah Tadi di depan sudah swab. Di depan tadi sudah ada anti. Ya, sudah. Sudah cuci Jadi tangan. biar kelihatan muka cantiknya. Nah, ini guys, inilah muka. Nah, owner dari butik Rumah Songket Adis ini sudah berapa tahun? Kalau seandainya dari brand Rumah Songket Adis, kita berdirinya dari tahun 2018. Sorry 2008, maaf. Berarti sudah berapa tahun itu? Sekitar 40 tahun lah ya. Belum, itu sudah masuk uzur kan? belum 40 tahun, hampir 12 tahun lah. 12 tahun guys. Tapi sebenarnya kalau yang berkecimpung di dunia kainnya yang sebenarnya belum bukan butik dan juga belum sebesar ini, itu kita dari tahun 98. Dari aku masih SMP, itu namanya Adis Songket. Itu waktu itu mama yang mengelola, yang mengumpulkan ibu-ibu rumah tangga yang ada di daerah seberang Ulu, itu menyongket di rumah kita. Karena mama aku dewek tukang tenun zaman dulunya, nyari makannya, beli berasnya dari betenun. Nah, jadi istilahnya itu untuk masalah kain songket itu sudah mendarah daging. Ngeletek itu istilahnya tuh kalau rambutan tuh guys, ngelotok. Jadi sejarahnya memang berawal dari bisnis keluarga. Ya, dari bisnis mama, tapi mama bukan butik. Dia mensuplai pesanan-pesanan butik-butik ternama. Jadi kita pengrajinnya dulu. Jadi dari anak pengrajin, judulnya tuh punya alhamdulillah ratusan pengrajin. Amin. Sekarang ini. Terus
sudah berapa tuh? Nah, kalau ngomong omset kagak dikejar pajak. Boleh. Alhamdulillah sudah cukup. Digit Lumayan digit, bisa. digit per bulan. Per bulan digitnya tuh 1, 2, 3, 4, 5. Hampir nak ke 10. Kalah sama bisnis scan Percakito. Nah, masih jauh Yang lah pasti guys. alhamdulillah dari yang tadinya cuma di ruang tamu, tadinya Iya. bahkan punya 3 helai songket, cuma mutui barang wong. Zaman dulu buka namanya Facebook, Friendster ya zaman dulu. Friendster. Zaman dulu Friendster pertama kali. Friendster. Terus habis itu pernah nyewa toko kecil ukuran 3x2, diusir wong, balik lagi ke rumah. Wah, akhirnya jadi punya perjuangan. tempat ini. Nah, itu Jadi tuh. panjang, perjuangannya panjang. Betul. Untuk dapat bisa capai ke titik ini. Juga banyak perjuangan, air mata, pengorbanan, dan yang pasti tim yang solid. Tapi Betul. sampai sekarang pun kami masih belajar, masih butuh dukungan, masih butuh support dari semua teman-teman, dari semua pencinta-pencinta kain. Sampai saat ini masih belajar. Tuh, lokasinya ada di mana ini? Ada di mana? Soalnya Kalau subscriber untuk- kami ini dari seluruh Indonesia. Wais. Ini lokasinya kita di sini di butik kita di Kompleks Ramayana Hero, di mana semua orang juga sudah tahu di sini adalah kompleks untuk mencari kerajinan-kerajinan Palembang. Betul. Kita berdiri di ruko di belakang Kompleks Ilir Barat Permai, di depan parkiran motor. Kalau dulu Ramayana belum tutup itu kami selalu ngomong kami di belakang Ramayana, belakang KFC kayak itu. Nah, jadi bisa kalau sudah nyampe ke Kompleks Ilir Barat Permai, tanya di rumah Songket Adis. Untuk yang pakai mobil, pakai beca, pakai motor bisa parkir di depan Bisa ruko kita. galau, guys. Jadi ada yang nggak galak jalan jauh, insya Allah bisa parkir di depan ruko. Terus aku lihat-lihat di banyak foto-foto yang di luar negeri kayak sama yang ini. Tuh muncul di Iya. sini, teng, nah Iya, muncul ini ini. pertanyaannya Ada yang di sini. Ini foto-fotonya sampai go internasional tuh itu kayak mana ngedit di cerita? mana itu foto? Diedit sama Allah semuanya. Ya, itu guys. Iya. Terus kayak mana itu? Kok bisa kok go Perjalanannya- internasional tuh kayak mana sih? Iya, alhamdulillah Tingkat- kan istilahnya itu Adi sendiri tidak berdiam pada satu produk. Kita saat ini sekarang sudah menjadi Rumah Songket Adis Group, di mana kita memiliki beberapa brand seperti Palembang Heritage, Adis Karim, Mirage Label. Jadi selalu berinovasi, berkreasi. Aku tidak pernah istilahnya itu menjual kain ya bentuknya kain kayak gini, trep gitu kan. Kalau yang namanya penjual atau istilahnya itu pengrajin dari kain sendiri, dari kain-kain etnik itu banyak. Nah, jadi aku tuh selalu nak diri aku tuh spesial, cak martabak telur kayak gitu kan. Nah, lain jadi dewek. alhamdulillah dari yang sesuatu yang kita selalu inovasi, kreasi, banyak sekali mendapatkan apresiasi. Kita juga mengikuti berbagai macam jenis lomba. Jenis lomba itu bukan untuk menjadikan, oh aku nih paling hebat, tidak. Sebenarnya di situ aku mengetes diri sendiri. Ngetes diri sendiri, ini produk aku ini memang benar-benar sekeren atau istilahnya itu sequalified atau istilahnya itu marketable yang aku pikirkan atau tidak. Mampu bersaing Bukan atau hanya di dunia, di dalam lokal Palembang, tapi juga sampai ke nasional, sampai ke internasional. Seperti pada saat dulu aku mengikuti yang namanya Wirausaha Muda Mandiri. Oh, Aku iya. waktu itu alhamdulillah menang di tingkat nasional sampai ke di lokal Palembang sampai ke nasional. Di situ mengantarkan aku banyak bertemu dengan orang-orang yang memberikan inspiratif atau istilahnya itu memberikan aku coaching-coaching lagi sehingga bisa mengimprove diri aku menjadi lebih baik gitu dalam hal pemasaran, branding dan lain-lain. Nah, dari situ juga aku mengikuti yang namanya waktu itu penghargaan Upakarti dari Presiden. Itu di tahun 2014. Itu waktu itu lumayan panjang. Agak lumayan susah meloinya 7 Masih bulan SBY berarti? prosesnya. 2015? Nah, itu waktu itu peralihan antara Pak SBY dengan Pak Jokowi. Oh. Waktu itu, waktu itu jadi di 2014 di akhir, alhamdulillah aku bisa mewakili Sumatera Selatan, bikinnya panjang, cak bikin tesis. Aduh, tesnya macam-macam. Oh, banyak Tesnya tes ya? macam-macam. Jadi bukan cuma tes dari pihak luar Jakarta, dia menurunkan orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya seperti kain sutra, tenun segala macam. Dia turunkan tim, dia cek dulu, survei dulu, akhirnya kita disidang dulu, terus kita bikin tesis juga apa sih Kak yang akan kita majukan seandainya inovasi apa yang jadi tidak gampang ya. yang belum pernah ada, namun
namun kamu sudah tes pasar. Waktu itu kita namanya ada songket rebung yang sekarang ini alhamdulillah bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain. Ada istilah pengrajin lain yang bisa membuatnya juga. Waktu itu belum pernah ada songket rebung, kita menjadikan pakaian gitu kan, songket kain yang tidak memotong kain songket. Nah, alhamdulillah dari tersebut Adis bisa terpilih menjadi salah satu menerima piala Upakarti, piala tertinggi untuk pengrajin seluruh Indonesia itu tingkat bagian kepeloporan karena mempelopori gitu kan. Nah, setelah itu mengikuti lagi berbagai macam kompetensi. Ada kita ikut istilahnya Adiwastra Award. Terakhir kemarin kita mengikuti Inacraft Award, alhamdulillah dapat lagi menang. Kita menginovasi, mengkreasi yang namanya songket ekoprint. Nah, waktu itu kan tahun 2018 lagi benar-benar booming yang namanya gitu. ekoprint, pewarna alam. Nah, waktu itu kan biasanya kan di kain biasa. Nah, aku mikirnya ini apa ya, songket bisa nggak dicoba di atas kain songket, jadi songket ekoprint. Alhamdulillah dari itu memenangkan seluruh Indonesia, dapat juara 1. Di situ mengantarkan aku dikirim ke Uzbekistan untuk mengikuti lagi lomba lagi untuk tingkat internasional mewakili Indonesia. Waktu itu cuma orang 4 dan dari situ dari istilahnya itu rajin mengikuti kompetisi, rajin juga istilahnya itu kita memperkenalkan diri, menciptakan inovasi dan kreasi, dan itu juga yang mengantarkan aku dipilih oleh Ibu KJRI kemarin tahun 2019 kita fashion show alhamdulillah di Amerika, langsung di 2 tempat, diminta di Chicago dan di Houston, Texas. Dan memang sebenarnya tahun ini diminta lagi, tahun kemarin diminta lagi karena kita ada kendala, sekarang kita lagi pandemi, corona, jadi kita calm down dulu, demi kesehatan bersama. Jadi jatuhnya ini guys sudah 12 tahun ya? 12 tahun. 12 tahun alhamdulillah, dan sudah mempunyai puluhan pengrajin lah, bukan kalau konsumen tuh ribuan konsumen dia sudah. Kalau di Palembang tuh Rumah Sakit Adis tuh udah terkenal, sangat terkenal lah. Alhamdulillah. Karena kalau sana dia sudah belajar. Kalau udah fashion show tuh pasti laku habis langsung. Termasuk aku guys. Aku belum beli ya, belum konsumen. Nanti beli nanti. Iya, lu solusi. Iya, OTW menjadi konsumen. Nah, kalau kita mau lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya sudah berapa menit? 10. Nah, kita nanti ngobrolnya lanjut lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, Komen. like, comment, and share. Pengacara channel pecah. Yang kedua, yang mana tadi?